Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang kelima di mata kuliah manajemen proyek bersama saya Sancoko dan Bapak Heri Lianto. Apa saja tujuan dan capaian pembelajaran pada video pembelajaran kelima ini? Yaitu sebagai berikut. Terdapat 3 tujuan capaian pembelajaran. Pertama, diharapkan para peserta atau mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep work breakdown struktur. Yang kedua, diharapkan peserta atau mahasiswa di mata kuliah ini dapat menjelaskan tentang konsep CPM atau Critical Path Method. Dan yang terakhir, diharapkan para peserta dapat mempraktekkan pembuatan diagram AON atau Activity on Note. Kita lanjut. Apa itu WBS? WBS ialah suatu metode pengorganisasian proyek secara struktur serta hierarkis atau pemecahan kegiatan proyek dalam sub pekerjaan yang lebih kecil lagi. Disebutkan dalam PM Book edisi ke-6, WBS merupakan hierarki dari lingkup proyek yang harus diperhatikan oleh anggota tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan mencapai persyaratan hasil akhir. WBS dalam perencanaan proyek dapat digunakan untuk membuat jadwal pekerjaan, menghitung biaya, menentukan risiko pekerjaan, termasuk dapat digunakan untuk pemantauan dan pengendalian proyek. Oke, contoh WBS-nya ada seperti ini. Anggaplah PT Maju Terus mendapat hibah terkait pembuatan aplikasi akademik. Nah, kemudian oleh pimpinan proyek atau manajer proyek dibuatlah langkah-langkah membangun aplikasi tersebut. Dimulai dengan analisa kebutuhan. Nah, ini secara standarnya diberi kode 1 untuk membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian, analisa proses kerja diperlukan, terus analisa proses ini diberi kode kedua, dilanjutkan dengan analisa kebutuhan program, dan keempat listing coding program, dan terakhir adalah implementasi. Nah, di sini kalau di atasnya adalah dianggap sebagai parent, maka anak-anak di bawah ini dianggap sebagai child. Jikalau di atas ada analisa kebutuhan yang diperlukan adalah kodenya 1, maka yang warna biru ini diberi kode 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Demikian pula yang kedua, analisa proses kerja di sini menjadi 2.1, 2.2, 2.3. Atau bagi teman-teman yang sudah pernah membuat karya 5, dapat dianalogikan dengan membuat heading. Misalnya bab 1 pendahuluan, di dalamnya ada 1 latar belakang. Nanti dilanjutkan lagi 1.2 pokok permasalahan. Kemudian dilanjutkan lagi 1.3 tentang tujuan penulisan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, analoginya seperti itu ya. Jadi seperti piramida ya, ada puncaknya dan ada kakinya sepertinya. Kita lanjut. Sesudah teman-teman dapat memahami tentang WBS, kita masuk ke konsep yang namanya CPM, Critical Path Method. Jika WBS itu dalam bentuk hierarki, maka CPM penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kata kuncinya itu. CPM digunakan untuk mencari jalur kritis atau terpanjang atau jalur kegiatan yang tidak boleh ditunda dalam sebuah proyek. Jadi, ketika rekan-rekan mahasiswa atau peserta setelah membuat work breakdown struktur, membuat rincian pekerjaan, maka wajib membuat model kegiatan proyek dalam bentuk jaringan, ya, seperti itu. Jadi urutan gitu, paham tentang WBS, buatlah dalam bentuk CPM. Terdapat 2 metode pembuatan jaringan, yaitu Activity on Node
AON, dan activity on a row. Dalam video pembelajaran ini hanya dipelajari terkait activity on node, ya, karena dianggap lebih mudah dan lebih populer. Berikut contoh sederhana dari model AON. Dianggap bahwa ada sebuah kegiatan namanya A, B, C, D, dan E. Pembuatan B dan C ini yang dianggap sejajar ini punya makna ya. Jadi bukan sekedar digambar, oh kenapa C-nya nggak berurut sesudah B. Nah, ini memang punya makna tersendiri. Penjelasannya kita lihat di slide berikutnya. Nah, dalam membuat model jaringan dengan ON, ada beberapa hubungan yang mesti kita pahami. Atau konsep yang perlu kita pahami, yaitu terkait dengan istilah predesesor, suksesor, dan paralel. Predesesor adalah aktivitas yang harus diselesaikan sebelum aktivitas lain. Contohnya, dalam proyek membangun rumah, sebelum kita meninggikan bangunan atau membangun batako, maka pondasi itu harus dibuat terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan istilah suksesor adalah aktivitas yang mengikuti aktivitas yang lain. Yang terakhir ada paralel, adalah aktivitas yang bisa terjadi secara bersamaan. Mari kita lihat model AON yang sebelumnya ya. Nah, misalnya ada A, B, C, D, dan E. Kira-kira mana yang menjadi predesesor? Mana yang menjadi suksesor? Mana yang menjadi paralel? Ya, seperti ini ya. Kalau paralel, contohnya B dan C. Kemudian suksesornya dalam model AON yang sederhana ini adalah B. Sedangkan predesesornya adalah A. Jadi B tidak akan bisa jalan sebelum A-nya ini jalan terlebih dahulu. Demikian pula dengan C. E tidak akan dapat menyelesaikan atau memfinishkan proyeknya jikalau B dan C tidak menyelesaikan aktivitasnya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan ke depannya, manakah yang disebut jalur kritis? Apakah ABDE atau ACE? Nah, nanti pembahasan ini ada di belakang ya. Mari kita lanjut. Nah, dalam membuat tabel AON, ya, dalam membuat tabel AON juga ada standarnya dan juga ada istilah-istilah yang mesti kita pahami. Nah, di dalam tabel AON, activity on node, ada istilah early start, early finish, ada slack, late start, dan terakhir adalah late finish. Nah, standar dalam pembuatan AON harus seperti ini. Ya, nggak boleh asal-asalan ya. Nggak boleh asal mau nempatinnya di mana aja. Misalnya ES-nya ada di F atau F nanti di sini tidak. Tapi harus digambarkan seperti tabel ini. Jadi early start ditaruh di paling kiri atas. Kemudian late start ada ditaruh di kiri paling bawah. EF ada di kanan paling atas dan LF ada di kanan bawah. Dan di tengah-tengah ada activity dan duration. Oke, penjelasan detailnya adalah sebagai berikut. Nah, early start adalah waktu tercepat sebuah aktivitas dapat dimulai setelah predesesornya selesai dilakukan. Nggak perlu jelasin lagi ya predesesor itu apa. Sedangkan early finish adalah waktu tercepat aktivitas tersebut selesai. Nah, dalam hal ini berarti early start ditambah dengan duration. Early start untuk aktivitas pertama yang tidak memiliki predesesor adalah 0. Dan early finish adalah 0 plus duration aktivitas tersebut. Kemudian terdapat istilah late start, late finish, dan slack. Late start adalah waktu yang paling lambat sebuah aktivitas dapat dimulai tanpa mengubah target waktu. Late finish adalah waktu paling lambat sebuah aktivitas harus selesai tanpa mengubah target waktu akhir. Dan terakhir adalah beberapa orang menyatakan dengan float atau slack ialah toleransi waktu telat sebuah aktivitas untuk dimulai dari early start, tapi tidak mengubah tenggat waktu proyek. Atau bahasa sederhananya, jikalau teman-teman melihat gambaran tabel sebelumnya,
Kita lihat sebelumnya di sini bahwa yang namanya slack merupakan selisih antara early start di sini dengan late start.